mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat bertapa atau bertafakur di tepi kali atau sungai. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Seca. Beliau adalah putra bungsu dari dua bersaudara. Kakak perempuannya bernama Nyi Ageng Manila. Ayahnya bernama Arya Teja yang bergelar Tumenggung Wilwatikta, adalah seorang adipati di Tuban. Kadipaten Tuban di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit dengan rajanya adalah Prabu Brawijaya V. Adipati Tuban adalah satu-satunya adipati yang masih setia kepada kerajaan Majapahit. Sejak kecil Sunan Kalijaga sudah kelihatan jiwa kesatrianya, suka membela yang lemah, gemar berandalan. Pada puncak keberandalannya merampok Sunan Bonang. Apa yang terjadi? Selanjutnya, marilah kita ikuti kisah berikut ini. Tahun 1474 adalah masa suram kejayaan kerajaan Majapahit. Ibarat matahari, sinarnya mulai pudar. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Perang demi perang melanda di pelbagai kawasan Majapahit. Fitnah demi fitnah bertaburan menebarkan kebencian. Rasa saling percaya menjadi sesuatu yang nisbi. Kasih sayang sesama menjadi sebuah keniscayaan. Muncul raja-raja kecil yang ingin memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Kekuasaan menjadi sebuah tujuan setiap adipati. Perang selalu menimbulkan kesengsaraan dan selalu saja rakyat kecil yang jadi korban. Sekarang ini adalah masa yang memprihatinkan bagi kerajaan Majapahit. Selain mendapat ancaman dari luar, dari dalam sendiri saling menjatuhkan satu sama lain. Satu persatu kadipaten-kadipaten di wilayah kerajaan Majapahit ini takluk dan memilih bergabung dengan Prabu Girindrawardana dari Kediri. Kita harus segera memperkuat penjagaan, terutama di perbatasan. Senopati, bagaimana keamanan di perbatasan? Sejauh ini aman, Kanjeng Tumenggung. Sampai dengan laporan terakhir yang hamba terima, tidak terlihat adanya pergerakan pasukan dari Kediri. Siapa yang tahu tokoh-tokoh Pendowo yang berjumlah 5 orang? Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula, serta Sanjewa. Ya, benar. Mereka berlima adalah para pembela kebenaran dan keadilan. Kamu perhatikan putra kita, Dinda. Ada apa dengan Seca, Kakang Arya Teja? Sekarang sudah semakin besar. Tidak terasa waktu berjalan cepat.
Sebentar lagi ia akan mewarisi Kadipaten Tuban ini. Kemarin aku melihat ia sudah mahir berlatih keprajuritan. Tidak secepat itu Seca memimpin Kadipaten Tuban, Kakang. Seca masih perlu belajar banyak, menimba ilmu untuk masa depannya, terutama akhlak dan keimanan, agar bila pada waktunya ia menjadi seorang pemimpin yang tidak mudah silau dengan tipu daya. Memang benar, ditambah dengan keadaan seperti sekarang ini, di mana sewaktu-waktu Kadipaten Tuban bisa diserang oleh Prabu Nirindrawardhana. Aku cemas memikirkan keselamatan kalian. Benarkah demikian? Apa yang terjadi? Kalau begitu, aku harus melihatnya. Begitu banyak yang menderita. Mereka kelaparan. Mereka perlu bantuan. Kalian baru saja menikah. Mengapa sudah harus berpisah? Hanya sebentar, Ibu. Saya mohon maaf karena meninggalkan adik Manila begitu cepat. Baiklah, jika Manila sudah mengizinkan, nanti Ibu pamitkan sama Romomu. Sebenarnya saya juga merasa berat untuk pergi. Tapi ini merupakan amanah yang dilimpahkan pada saya untuk mensiarkan agama Islam. Kasihan sekali rakyat yang menderita. Sampai kapan penderitaan berlangsung? Mengapa tidak ada yang membantu? Aku harus berbuat sesuatu. Manila, kamu tahu di mana adikmu Seca? Saya sudah beberapa kali mencarinya ke tempat-tempat biasa dia bermain, tapi dia tidak saya temukan. Semoga makanan yang kubawa ini, jika masih kurang, akan kuambilkan dari gudang makanan Kadipaten lagi. Terima kasih, Raden. Terima kasih, Raden. Semoga Allah membalas budimu. Apa yang kamu lakukan, Seca? Memang begitu cara Romo mengajari kamu, mencuri-curi barang yang bukan hakmu. Romo tidak melarang kamu membantu rakyat yang menderita. Tapi bukan begitu caranya. Apakah kamu tidak tahu bahwa mencuri itu dosa? Jangan kamu ulangi lagi atau Romo benar-benar akan memotong tanganmu. Menghadapi kenakalan Raden Seca, Adipati Arya Teja meminta pertolongan kepada menantunya yang merupakan seorang wali bernama Sunan Ampel untuk mendidik dan memberikan bimbingan dalam hal keimanan. Selama dalam pengawasan Sunan Ampel, kelakuan Raden Seca mulai surut kenakalannya. Hanya saja, ia mulai jarang bergaul dengan teman-teman sepermainannya. Kepada Raden Seca diberi nama baru yaitu Raden Mas Syahid. Seca aku nggak pernah bermain dengan kita-kita lagi. Tapi katanya ia baru dimarahi romonya. Memang kenapa selama ini Romonya kan sayang sama Seca. Ya, gagal lagi. Ayo burung manis, diam dulu ya. Aduh, tolong. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya kamu melukai temanku dan mengganggu kami. Aku Syahid. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Aku hanya ingin burung-burung itu tetap hidup bebas di alam. Apa peduli? Apa burung-burung itu milikmu? Aku lebih suka melihat burung-burung itu terbang di langit. Siapa peduli? Maka terjadilah perkelahian antara Lokajaya dan Syahid.
Paman Lokajaya bersorak-sorak di pinggir. Terima kasih Bapak Guru. Terima kasih atas pertolongan dari Bapak Guru. Berdirilah. Siapa namamu? Di mana tempat tinggalmu? Nama hamba Sahid, tempat tinggal hamba jauh dari sini. Nama yang bagus seperti orangnya. Terima kasih Bapak Guru. Mari ke tempat Bapak. Rupanya Girindrawardhana semakin lama menginjak-injak kepalaku. Mohon ampun Gusti Prabu. Kalau begitu, segera siapkan seluruh pasukan untuk menghadapi Girindrawardhana. Pasukan sudah siap seluruhnya, Gusti Prabu. Kita berangkat sekarang. Baiklah, aku akan tinggal dulu di sini untuk berguru ilmu silat pada Bapak Guru sebagai bekal nantinya. Anak ini nampaknya bukan dari orang kebanyakan. Sinar wajahnya kelihatan terang. Sudah beberapa hari ini Mas saya tidak pulang ke Kadipaten. Ibunda jadi cemas memikirkannya. Sementara Romomu belum pulang-pulang dari Mojopahit. Sudah saya tanyakan ke teman-temannya. Tidak ada yang tahu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu tetap merasa khawatir pada Mas Sahid. Saya yakin Mas Sahid tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik, apalagi mencemarkan nama keluarga. Ternyata tidak semudah yang kukira. Ayo, cepat bangun. Ulangi lagi, Said. Perhatikan keseimbangan dan ketangkasan. Konsentrasi, Said. Jangan pedulikan yang lain. Atur pernafasannya, Said. Salurkan dalam setiap pukulan dan tendangan. Setelah sekian lama, banyak kemajuan sudah kamu peroleh, Sahid. Hampir seluruh ilmu Bapak sudah kamu kuasai. Belum seberapa dibandingkan dengan Bapak Guru. Rasanya ilmu yang ada pada Bapak Guru tak ada habis-habisnya. Kamu harus yakin dengan apa yang kamu miliki. Akhirnya datang mangsa, rombongan lurah dengan para cucuknya.
menyerahkan perhiasan dan uangmu. Prajurit, singkirkan dia dari sini. Cepat, bereskan dia. Maafkan hamba, Raden. Ini perhiasan dan uangnya, Raden. Silahkan ambil. Siapa yang berani dengan Lokajaya? Demikianlah Lokajaya yang dulunya pernah berkelahi dengan Raden Syahid, setelah besar menjadi seorang berandal yang ditakuti orang-orang sekitar Kadipaten Tuban. Sifat-sifatnya yang tidak terpuji sejak kecil tidak berubah hingga dewasa. Ia tak pernah memandang siapa korbannya. Sehari-hari kerjanya merampok para saudagar dan hartawan, juga para pejabat kadipaten. Sementara hasil rampasannya, jika tidak untuk berjudi, maka digunakan untuk minum-minum bersama dengan teman-temannya. Apakah ibu masih terus memikirkan Mas Syahid? Selain adikmu yang entah di mana, juga romomu yang jauh di Mojopahit. Selama ada perang, romomu akan sering berada di sana. Mengenai adik Mas Syahid, masih akan terus dicari. Ibu tidak usah terlalu cemas. Mengenai Romo, tidak usah terlalu resah. Setelah sekian lama Raden Mas Syahid menimba ilmu kanuragan yang berwujud pada kekuatan lahirnya, maka tibalah saatnya ia menerima pencerahan kekuatan dari Bapak Guru dengan cara pengisian tenaga dalam untuk membangkitkan inti kekuatan yang ada pada diri Raden Mas Syahid. Ya Allah, yang Maha Besar, lindungilah anakku Mas Syahid. Semoga ia selalu dalam lindungan-Mu, dalam limpahan rahmat-Mu, ya Allah. Kiranya Gusti Prabu perlu memikirkan secara bijaksana keputusan yang hendak diambil. Apa yang mesti dilakukan? Perang tak kunjung berhenti. Menurut emat hamba, demi keselamatan Gusti Prabu, lebih baik Gusti Prabu beserta keluarga mengungsi terlebih dahulu ke Gunung Lawu. Bagaimana Angger Sunan? Apakah Angger sudah mendapatkan berita tentang Adi Mas Syahid? Alhamdulillah, saya mendapat berita yang mengembirakan dari santri saya. Benarkah? Sabarlah Ibu. Kakang Ampel bermaksud melihat sendiri untuk memastikan kebenaran cerita itu. Syukurlah Kakang berkenan pulang ke Kadipaten. Setelah Dinda nanti-nanti sekian lama, ada sebuah berita gembira Kakang Arya Teja. Beberapa waktu terakhir ini, aku sudah lama tidak mendapat berita gembira. Ada berita apa? Anak kita, Kakang. Kemarin Angger Sunan mengatakan bahwa anak kita masih hidup. Syukur Alhamdulillah. Perang, perang dan perang hanyalah mendatangkan duka dan derita, kesengsaraan dan kemiskinan, terutama bagi orang-orang kecil. Said, Ya, Bapak Guru. sekarang tidak ada lagi yang Bapak bisa ajarkan. Untuk yang terakhir, Bapak ingin menyerahkan baju ini padamu. Hanya satu harapan Bapak, amalkanlah ilmu itu untuk kebaikan. Tidak sesekali terbesit dalam pikiran saya untuk menyelewengkan ilmu yang telah Bapak Guru ajarkan kepada saya. Niat saya belajar ilmu silat kanuragan dari awal adalah membela kaum yang lemah. Bapak senang mendengarnya.
Bapak tidak perlu khawatir lagi denganmu. Saya pergi, Bapak Guru. Mohon doa restu, Bapak Guru. Ya, berhati-hatilah. Ingat pesan Bapak. Aku akan memberantas tempat-tempat maksiat terlebih dahulu. Sejak itu, Raden Mas Syahid sering merampas dan merampok tempat-tempat perjudian. Hasil rampasan dan rampokannya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama rakyat yang menderita. Ia mendapat julukan Raden Lokajaya karena dalam pertarungan selalu menang. Orang-orang kecil selalu mengeluh-elukan kedatangannya. Mereka menganggapnya sebagai kesatria penolong yang berhati emas. Akhirnya kita bisa bertemu di sini. Rupanya kaulah si Branda Lokajaya. Pergi kau dari sini. Majulah kau berani. Lama-kelamaan, wilayah pengembaraannya semakin jauh meninggalkan Tuban hingga ke daerah Jawa bagian tengah, sampai akhirnya Raden Mas Syahid tiba di hutan Jatiwangi. Sejak itu, Raden Mas Syahid memilih bermukim di belantara sunyi tersebut. Sudah banyak penjudi dan perampok yang melintas hutan itu dipaksa menyerahkan bawaan mereka. Dengan kesaktiannya yang mumpuni, Raden Mas Syahid mampu menjatuhkan musuh-musuhnya hanya dalam beberapa gebrakan. Mereka semua dibuat jera dengan kedikjayaan Raden Mas Syahid. Sampai suatu hari, Hai Kisana, berhenti sebentar. Ada apa, saudara? Dari pakaian yang kau kenakan pasti kau seorang punggawa kerajaan. Mengapa? Engkau pasti membawa uang yang kau ambil dari rakyatmu. Tidak adakah punggawa kerajaan yang baik hingga engkau berburuk sangka padaku? Serahkan uangmu padaku. Aku sebenarnya bisa mendapat harta dengan gampang, tapi aku tidak melakukannya. Mana ada manusia yang dapat memperoleh harta dengan mudah, malah tidak suka mengerjakannya. Maaf Tuan, saya tidak bisa membedakan orang keramat. Kuterima engkau menjadi santri dengan syarat bukan mencari kekayaan. Tidak, saya insaf sekali. Hanya perkenankanlah saya
tugas saya, Kanjeng Sunan. Engkau wajibkan tafakur di sungai itu. Tidak boleh bergeser dari sana sampai aku menjemput engkau pulang. Hari demi hari dijalani Raden Said dengan berat. Ia tidak boleh bergeming dari tempatnya. Lapar dan dahaga pada awalnya menghantui, tapi lama-kelamaan ia bisa mengatasinya. Panas dan dingin tidak pernah dipikirkan, tapi dijadikan sahabat karib. Sakit bukanlah kesakitannya, melainkan ketakutan terhadap kesakitan itu. Tak terasa 3 tahun berlalu, dan dijalani hidup sendiri. Ia merasa kian dekat dengan alam dan dirinya sendiri. Engkau adalah hamba Allah yang beruntung. Artinya seorang manusia yang telah meningkat derajatnya dari orang Islam biasa menjadi orang beriman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini derajat kita sudah sama. Saudara sudah dinobatkan sebagai wali. Untuk saudara, kami beri gelar Sunan Kalijogo. Raden Patah atau Pangeran Jimbun, putra dari Prabu Brawijaya, datang dari Sriwijaya menuju Majapahit. Mengapa banyak sekali cobaan yang kuterima ketika aku menjadi penguasa Majapahit? Sudahlah, Kanda Prabu. Jangan terlalu bersedih. Ini memang kesalahanku. Tidak bisa menyatukan seluruh keluarga, sehingga para putra mahkota sendiri merongrong kekuasaan. Tidak usah menyiksa diri, Kanda Prabu. Bila pohon tumbuh semakin tinggi, maka banyak pula angin yang meniupnya. Dan aku merasa sudah tidak bisa mempertahankannya. Jimbun anakku. Ayahanda. Anakku. Maafkan Ananda, Ayahanda. Baru sekarang bisa menghadap Ayahanda. Tidak usah dipikirkan, anakku. Ayahanda merasa bahagia melihat engkau selamat. Selama ini, Ananda selalu mencemaskan Ayahanda yang terus mendapat serangan dari Gerindrawardana. Pagebluk melanda Majapahit, berupa tersebarnya wabah penyakit yang ganas dan menular, yang banyak memakan korban dengan kematian. Penyakit itu tidak saja menyerang rakyat kecil, tapi juga punggawa kerajaan. Gusti Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat Majapahit mengharap pertolonganmu, Angger Sunan. Gunakan saja keris sengkelat untuk melawan Kiai Condong Campur. Jika demikian, aku harus segera pulang ke Majapahit. Terima kasih, Angger Sunan. Ternyata betul ucapan Sunan Kalijaga itu. Amukan Kiai Condong Campur dapat dijinakkan oleh Kiai Sengkelat yang berisi doa-doa Al-Quran. Wabah penyakit mulai sirna, dan orang-orang yang menjadi korban sudah sehat kembali. Mohon maaf, Gusti Prabu. Hamba mau melaporkan bahwa jumlah pasukan kita semakin hari semakin sedikit. Pergerakan pasukan dari Gerindrawardana benar-benar telah merajalela hingga menghambat kebutuhan pangan kita, Gusti Prabu.
Sementara upeti dari kadipaten-kadipaten sudah mulai berkurang bersamaan dengan ditaklukkannya kadipaten-kadipaten yang merupakan lumbung makanan kita. Baik, aku terima laporan kalian. Bagaimana dengan persenjataan kita? Kita harus mencoba mempertahankan istana Majapahit ini. Pada serangan Girindawardana yang terakhir, pasukan kita menderita kekalahan yang telak, Gusti Prabu. Bagaimanapun, istana ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Ini tidak penting. Yang aku inginkan kerajaan ini damai kembali. Benar, Gusti Prabu. Apa pendapatmu, Arya Teja? Hamba ingin melaporkan sesuatu, Gusti Prabu. Hamba memperhatikan bahwa selain persediaan pangan dan persenjataan yang menipis, semangat bertempur para prajurit juga mulai goyah, Gusti Prabu. Mungkin itu perlu mendapat perhatian Gusti Prabu. Jika demikian, kobarkan semangat pada prajurit. Pasukan kita berhasil mengalahkan mereka pada pertempuran terakhir, Gusti Prabu. Sekarang mereka dalam keadaan lemah. Kesempatan yang baik untuk menyerang mereka. Bagaimana keadaan pasukan kita setelah pertempuran terakhir, Senopati? Pasukan sudah dalam keadaan siap menyerang ke dalam istana, Gusti Prabu. Bagaimana dengan persiapan pihak musuh? Apakah mereka juga sudah bersiap-siap atau malah akan menyerah kalah? Dari telik sandi yang kita susupkan, melaporkan bahwa semangat pasukan mereka sudah mulai goyah. Kalau begitu, segera tabuh genderang perang. Kita rebut istana Majapahit. Pada tahun 1474, terjadi lagi serangan pasukan Kediri yang dipimpin langsung oleh rajanya, Prabu Girindrawardana. Peperangan itu sedemikian dahsyatnya hingga memakan begitu banyak korban, baik dari pihak prajurit maupun rakyat. Perang memang kejam. Korban tidak hanya pada pihak yang berperang, tapi juga orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang menyebabkan perang itu. Penduduk kota Praja Majapahit banyak yang mengungsi keluar kota untuk menyelamatkan diri dengan membawa benda-benda berharga mereka. Majapahit yang sudah kehabisan bahan makanan, senjata, dan pasukan bertahan total sampai titik darah penghabisan. Meskipun sudah dalam keadaan lemah, para prajurit Majapahit masih mampu bertahan mati-matian sampai berhasil menggagalkan niat jahat kerajaan Kediri itu. Segera menyiapkan pengungsian, Gusti Prabu. Jika kamu takut, mengungsilah sendiri. Kamu boleh membawa serta kerabat istana. Aku akan tetap di sini. Hamba akan mengikuti kemanapun Gusti Prabu berada. Ayahanda. Anakku. Pada pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang rencana dari Gusti Sultan. Rencana sebenarnya seperti apa? Apakah membangun masjid baru? Bukan begitu yang dikehendaki Gusti Sultan. Gusti Sultan bermaksud memperbesar musola yang ada. Bangunan masjid yang bagaimana yang dikehendaki Gusti Sultan? Bahwa masjid itu merupakan bangunan khas Jawa. Jadi mesti beratap joglo. Mungkin ada permintaan lainnya dari Gusti Sultan.
Selain beratap joglo yang tinggi terdiri atas 3 susun, Gusti Sultan juga menginginkan bangunan masjid itu mempunyai 4 tiang utama dari 4 batang jati tanpa potongan dengan garis tengah sekitar 1,5 depa sebagai saka guru. Mencari 4 batang kayu jati sebesar itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita akan mencarinya untuk mewujudkan keinginan Gusti Sultan. Sebuah niatan yang suci, insya Allah akan diridhoi. Pada tahun 1477 Masehi, Raden Patah berkeinginan membangun sebuah monumen khusus bernafaskan Islam. Sultan Demak meminta kepada para wali untuk segera mewujudkan keinginan mulianya itu dalam bentuk bangunan masjid khas Jawa yang tidak dipunyai wilayah lain. Kala itu, yang terdapat di halaman kerajaan Demak hanya sebuah langgar yang dipadati kaum muslim. Langgar yang dinilai terlalu kecil itu perlu diperluas dan diperindah, sehingga dapat menampung para tokoh ulama serta semua kaum muda yang ingin belajar agama. Bangunan itulah yang diminta Raden Patah untuk segera dipugar dan diubah menjadi sebuah masjid agung. Dengan keahliannya, Sunan Kalijaga tidak kehabisan akal. Sisa-sisa tatal atau serpihan kayu jati dikumpulkan menjadi satu, direkatkan satu sama lain dengan cara yang lihai, sehingga berdirilah Saka Tatal yang menjadi salah satu tiang pokok Masjid Demak. Saka Tatal ini menjadi lambang bahwa dengan persatuan yang kokoh bisa menjadi kekuatan yang ampuh dan masih tetap kuat sampai sekarang, sama seperti 3 saka guru yang lain. Demikianlah kisah Sunan Kalijaga, satu di antara 9 wali yang bertugas menyebarkan syiar Islam di tanah Jawa sekitar abad ke-15. Sunan Kalijaga mempunyai banyak gelar, antara lain di Cirebon dikenal dengan nama Pangeran Jayaprana, di Pajajaran Ki Dalang Sida Brangti, di Tegal Ki Dalang Bengkok, di Purbalingga Ki Dalang Kumendung, juga Raka Brangsang, Entol, Kajabur. Di bidang busana, Sunan Kalijaga merancang model baju takwa yang ada sampai saat ini. Di bidang pemerintahan, Sunan Kalijaga merumuskan hubungan antara ulama dan umaroh, seperti yang selalu ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa pokok kekuatan masyarakat terletak pada terjalinnya hubungan yang serasi antara ulama yang soleh dan umarah atau pemimpin negara yang adil. Sunan Kalijaga menguasai beberapa bahasa daerah dan media dakwahnya beraneka ragam, antara lain melalui seni pewayangan, wayang Purwa asli peninggalan zaman Hindu yang disebut wayang beber, karena tokoh-tokohnya dilukis hanya pada selembar kulit. Oleh Sunan Kalijaga, diubah tiap tokohnya ditata sendiri-sendiri, seperti yang kita jumpai sekarang.